Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahraini dengan NIM C0222-398. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas materi mengenai pengendalian manajemen sektor publik. Pembahasan pertama yaitu pengertian sistem pengendalian manajemen sektor publik, dan yang kedua tipe sistem pengendalian manajemen sektor publik, yang ketiga pusat-pusat pertanggungjawaban, dan yang terakhir struktur dan proses sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama yaitu pengertian sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen adalah merupakan proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Setiap organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, koordinasi. Ketiga, komunikasi informasi. Keempat, pengambilan keputusan. Kelima, memotivasi. Keenam, pengendalian. Dan ketujuh, penilaian kinerja. Adapun manfaat sistem pengendalian manajemen, yang pertama, untuk mengetahui sudah sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Sistem pengendalian manajemen juga dapat melihat apakah sudah sesuai dengan standar serta rencana kerja yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui jika ada berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proses pengerjaan suatu aktivitas. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana waktu serta sumber daya yang disediakan dapat tercukupi serta dimanfaatkan oleh perusahaan dengan baik. Dan manfaat yang terakhir, untuk mengetahui berbagai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpanan suatu aktivitas. Manfaat sistem pengendalian manajemen yang lainnya, memberikan ruang bagi supervisi perusahaan untuk melihat serta merenungkan pekerjaan yang mereka miliki. Yang kedua, dapat menerima informasi serta berbagai perspektif dari orang lain mengenai sebuah aktivitas, dapat mendukung setiap anggota perusahaan baik dari segi personal maupun pekerjaan yang sedang dilakukan. Dan yang terakhir, untuk memastikan setiap orang memberikan reaksi yang proaktif dan reaktif untuk memastikan kualitas setiap pekerjaan yang dilakukan memenuhi standar yang telah ditentukan. B. Tipe sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama itu pengendalian preventif. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang ketiga yaitu kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Terus materi yang kedua yaitu pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, pusat biaya atau expense center. Yang kedua, pusat pendapatan. Yang ketiga, pusat laba, profit center. 4, pusat investasi atau investment center. Untuk lebih lanjut, untuk membahas mengenai 4 pusat pertanggungjawaban tersebut,
Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Suatu unit organisasi disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah ditentukan, bukan nilai output yang dihasilkan. Contoh pusat biaya adalah Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Dan yang kedua, pusat pendapatan, yaitu pusat pendapatan adalah proses pertanggungjawaban yang prestasinya manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contoh, pusat pendapatan Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input dengan output dalam satuan moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, contoh BUMN dan BUMD, objek pariwisata milik Pemda, bandara, dan pelabuhan. Yang keempat yaitu pusat investasi. Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contoh, pusat investasi adalah Departemen Riset dan Pengembangan dan Balitbank. Pusat pertanggungjawaban lainnya, melalui pusat pertanggungjawaban tersebut anggaran dibuat dan jika disahkan anggaran dikomunikasikan kepada manajer level menengah dan bawah untuk dilaksanakan. Manajer pusat pertanggungjawaban sebagai budget holder memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan anggaran. Pusat pertanggungjawaban memperoleh sumber daya input berupa kinerja, tenaga kerja, material, dan sebagainya yang dengan input tersebut dihadapkan dapat menghasilkan output dan bentuk barang atau pelayanan pada tingkat kuantitas dan kualitas tersebut. Yang terakhir yaitu struktur dan proses pengendalian manajemen sektor publik. Pada struktur pengendalian manajemen yaitu sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dapat bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Struktur pengendalian manajemen. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban tersebut adalah yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal konrais. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, dan sebagai alat pengendalian anggaran. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, rumusan strategi. Rumusan strategi itu merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak dalam organisasi pemerintahan. Perumusan strategi dilakukan oleh Dewan Legislatif yang hasilnya berupa garis-garis besar haluan negara yang akan menjadi acuan bagi eksekutif dalam bertindak.
Yang kedua, perencanaan strategik. Perencanaan strategi sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses penentuan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Yang ketiga itu penganggaran. Penganggaran. Apabila tahap perencanaan strategik telah selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah menentukan anggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Yang keempat, penilaian kinerja. Tahap akhir dari proses pengendalian manajemen adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai pengendalian manajemen sektor publik. Selebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.